Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menyanyi dengan tenang. Kemudian gerakan kaki dan tubuh seperlunya. Nah, di sini anak-anak, saat kita bernyanyi kita juga butuh ketenangan, ya. Nah, dengan kita tenang, kita bisa menghayati sebuah lagu, ya. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan yang ada dalam lagu tersebut, apa yang ingin kita sampaikan lewat lagu tersebut. Kemudian sertakan dengan gerakan kaki, gerakan tangan, dan tubuh yang seperlunya, tidak perlu berlebihan. Kemudian menyanyi sesuai dengan tempo dan dinamika lagu. Nah, ini yang paling penting, ya. Kita harus menyanyi sesuai dengan tempo lagunya, sesuai dengan dinamika lagunya. Jangan sampai bertabrakan atau sampai tidak sesuai antara tempo, kemudian antara dinamika lagu, antara musik, ya. Kalau sudah seperti itu maka akan berantakan. Maka orang yang akan menyaksikannya juga akan bosan, ya. Mereka tidak akan menyaksikan lebih lama lagi penampilan kita, karena mereka sudah melihat dari situ saja sudah berantakan, sudah tidak tersusun, ya. Kemana temponya, kemana liriknya, nadanya, ya, dinamika lagunya itu sudah berantakan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik ketika bernyanyi kita harus terus berlatih, ya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang selanjutnya menuliskan informasi dalam peta pikiran. Nah, itu ada di halaman berapa? 63. Nah, itu pembelajaran ke-6. Kita masuk pembelajaran ke-6 sekarang. Nah, informasi dapat juga ditulis dalam bentuk peta pikiran, ya. Nah, itu adalah suatu cara memperoleh informasi dengan menulisnya pada diagram. Nah, di sini yang dimaksud dengan peta pikiran itu adalah suatu cara bagaimana kita memperoleh informasi dan menulisnya pada sebuah diagram. Nah, ini adalah contoh peta apa? Nah, contoh informasi dalam diagram atau peta pikiran, ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui, nah, di peta atau diagram yang pertama itu ada tentang penyebab gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini kita bisa melihat apa penyebabnya. Jadi di sini dimulai dari A, B, C, D sampai F. Nah, itu ada beberapa penyebab dari gangguan sistem pencernaan, ya. Kemudian di sini kita akan mendapat informasi penting tentang negara Vietnam. Nah, di mana kita tahu ibu kotanya Hanoi, kemudian mata uangnya dong, ya, kemudian luasnya kurang lebih dari, nah ini dia 331, ya, 210 km. Kemudian sistem pemerintahannya itu republik atau republik sosialis. Nah, kepala negaranya itu disebut sebagai presiden dan kepala pemerintahan itu perdana menteri. Nah, kedua informasi ini sangat penting, ya. Nah, dia ditulis dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Jadi seperti ini contohnya. Ya, di sini kita bisa mengetahui informasi-informasi pentingnya. Ya, jadi dia dibuatkan dalam diagram atau peta pikiran seperti ini. Nah, peta pikiran itu dapat mengubah informasi menjadi yang pertama pengetahuan, kemudian yang selanjutnya wawasan, dan tindakan. Nah, jadi ada 3, ya. Jadi di sini peta pikiran itu dapat mengubah informasi menjadi pengetahuan untuk kita sendiri. Kemudian wawasan kita menjadi luas dan kita juga bisa bertindak sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini informasi yang disajikan fokus pada bagian-bagian penting dan dapat mendorong seseorang untuk mengeksplorasi atau menciptakan lebih jauh lagi tentang informasi-informasi penting yang bisa dituliskan dalam bentuk diagram yang menarik dan unik tentunya, ya, dengan berbagai bentuk diagram yang mereka punya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keadilan sosial, itu di halaman 64, masih di pembelajaran ke-6. Nah, keadilan sosial. Nah, apa sih bunyi dari sila kelima Pancasila? Yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, di sini, ya, menunjukkan sikap memberikan hak kepada orang lain. Ya, kita tidak menebut hak orang lain. Jadi di sini kita memberikan haknya,
Ya, hak orang lain itu sesuai dengan hak yang seharusnya ia peroleh. Kita tidak boleh merebut hak orang lain karena setiap orang itu sudah punya haknya masing-masing. Ya, ketika kita sudah punya hak atau kita sudah mendapatkan hak, maka disitulah kita akan menjalankan kewajiban. Nah, di sini sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri, namun lebih mengutamakan kepentingan umum dan berbuat untuk kepentingan-kepentingan bersama. Itu yang dimaksud dengan sosial. Jadi sosial itu adalah kita tidak mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, tapi kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan umum, kepentingan kebersamaan dan kepentingan banyak orang. Nah, di sini penjajahan merupakan sikap tidak adil bagi bangsa dan negara, sehingga para pahlawan mengorbankan jiwa raganya demi mengusir penjajah. Nah, di sini ya, penjajahan itu merupakan sikap tidak adil ya dulu bagi kita, bagi bangsa dan negara. Sehingga di sini para pahlawan itu harus rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwa raganya demi mengusir penjajah, sehingga sekarang kita sudah merdeka. Ya. Nah, contoh sikap keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari ada 5 bagian, yaitu yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain bisa dengan cara kita memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah penilaian, ya, sebuah pujian kepada orang lain. Kemudian tidak mengintimidasi dengan orang dengan hak milik kita. Kita tidak tidak mengancam orang lain dengan hak milik kita, ya. Tidak memojokkan orang lain dengan hak milik kita. Kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, ya, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Jadi ini adalah beberapa nilai-nilai, ya. Nilai-nilai apa? Atau contoh sikap keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah anak-anak, jadi itu materi yang kita pelajari di tema 5 subtema yang kedua, pembelajaran 5 dan 6. Ya, jadi hari ini kita sudah selesaikan di subtema kedua dan nanti kita akan lanjutkan di subtema ketiga. Ya, kita akan selesaikan tema 5 ini sebelum kalian ulangan minggu depannya lagi, ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang Ibu jelaskan hari ini. Jangan lupa catat materinya di buku catatan tematik kalian, ya, untuk kalian belajar di rumah, persiapan untuk ulangan nanti. Nah, di sini kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan doa salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.